Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, di era modern seperti ini banyak sekali hal-hal yang sangat sering kita lewatkan, yaitu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menurut kita sepele yang banyak kita lupakan. Untuk kali ini di sini saya akan membahas mengenai salah satu rukun Islam yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Rukun Islam itu yaitu mengenai zakat, di mana kita ketahui bahwa zakat itu merupakan hal yang paling penting bagi kita sebagai umat Islam untuk selalu kita laksanakan di setiap tahunnya. Nah, dalam berzakat itu, zakat bukan hanya sekedar kewajiban yang harus kita laksanakan, ya. Jadi zakat itu juga memiliki dimensi sosial yang sangat luas. Jadi tidak hanya sekedar kewajiban kita dalam beragama Islam. Nah, zakat itu sendiri secara bahasa itu berarti tumbuh dan berkembang. Ya, namun zakat itu merupakan sebuah kegiatan atau sebagian harta kita yang dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah mencapai nisab dan haul untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Ya, jadi tujuan dari zakat itu sangat mulia sekali. Ya, yaitu yang pertama untuk mensucikan harta kita, meningkatkan keimanan dan mewujudkan keadilan sosial. Jadi dengan kita sedikit bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu, itu sudah memberikan dampak yang sangat positif. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam berzakat itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Ya, yang pertama yaitu ada rukun-rukun zakat yang harus kita penuhi supaya zakat yang kita keluarkan itu menjadi sah. Ya, untuk yang pertama, syarat rukun zakat yang pertama yaitu milik kita sendiri. Ya, jadi harta yang kita zakatkan itu harus benar-benar milik pribadi kita sendiri dan bukan hasil dari perbuatan haram. Jadi zakat itu berupa uang ataupun berupa hasil pertanian itu memang benar-benar hasil dari kerja kita sendiri, benar-benar barang-barang ataupun uang yang halal yang kita dapatkan, bukan dari kegiatan-kegiatan yang tidak bermoral ataupun uang-uang yang dari hasil kegiatan yang haram. Nah, yang selanjutnya yaitu mencapai nisab. Ya, jadi nisab itu merupakan batas minimal harta yang wajib dizakati. Ya, jadi setiap nisab dari jenis-jenis harta itu berbeda-beda. Itu kan tergantung dari seberapa banyak harta yang kita miliki. Jadi itu nanti kita akan ada batas-batas minimalnya berapa yang harus kita zakati. Kemudian yang selanjutnya yaitu mencapai haul. Nah, haul ini merupakan jangka waktu tertentu setelah harta itu mencapai nisab. Jadi untuk zakat itu ada waktu-waktunya tersendiri. Kemudian diserahkan kepada siapa zakat itu? Nah, zakat itu harus kita serahkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, ya. Jadi ada beberapa golongan yang memang berhak menerima zakat dari kita. Jadi orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Ya, yang pertama yaitu seperti orang-orang fakir. Kemudian ada orang-orang miskin, amil, mu'alaf, merdeka, hamba sahaya, dan untuk jalan Allah atau fisabilillah. Nah, kemudian ada hikmahnya dari kita berzakat. Jadi ketika kita berzakat tidak hanya kita mengeluarkan harta benda kita untuk orang lain, itu tidak. Karena ada hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan dari berzakat. Ya, untuk yang pertama yaitu mensucikan harta kita. Ya, jadi dengan berzakat kita bisa membersihkan harta-harta kita dari sifat-sifat bakhil dan menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama. Ya, jadi untuk membersihkan harta kita bisa melaksanakan zakat tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, ada banyak hikmah yang bisa kita dapatkan melalui berzakat. Ya. Jadi untuk selanjutnya hikmah dari berzakat yaitu meningkatkan keimanan. Jadi melalui zakat kita sebagai seorang muslim dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu, kita bisa merasakan
nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merasakan seutuhnya harta benda yang kita miliki setelah kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang umat Islam ya dalam beragama, karena zakat itu kan juga merupakan rukun Islam yang wajib kita laksanakan. Nah, untuk yang terakhir yaitu mewujudkan keadilan sosial, di mana dalam berzakat kita juga bisa membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ataupun lingkungan keluarga yang di bawah ekonominya di bawah kita. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, berzakat itu ada jenis-jenisnya. Ya, jadi tidak harus uang yang bisa kita zakatkan untuk kita berikan kepada orang-orang yang berhak. Jadi ada beberapa jenis zakat. Ya, yang pertama yaitu ada zakat fitrah, kemudian ada zakat mal, kemudian ada juga zakat pertanian, dan ada juga zakat peternakan. Nah, itu jenis-jenis zakat yang bisa kita keluarkan, yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang berhak. Kemudian setelah zakat terkumpul, maka wajib disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya. Jadi di dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60, Allah telah menjelaskan tentang 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam Surat At-Taubah ayat 60 tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, amil, mu'alaf, rikab, gorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil, ya, sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Jadi ada golongan-golongan khusus tersendiri untuk orang-orang yang memang berhak menerima zakat dari kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi mengenai zakat, kita tidak hanya menunaikan kewajiban kita sebagai umat agama Islam, tetapi juga ikut serta dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Jadi saya harap dari materi tentang zakat ini tadi kita semua bisa memahami bagaimana pentingnya zakat dan termotivasi untuk menunaikan zakat dengan ikhlas. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.